Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafai. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battle Through Devon ini ya. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 15. Wah, dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaolin dan juga Kimei telah tiba di sebuah ruangan dan bangunannya sangatlah besar. Bangunan besar ini seperti kuali obat, dan di sana dipenuhi dengan berbagai bahan obat yang masing-masing dari mereka benar-benar sangatlah berharga dan sangat langka. Xiaolin pun bergegas ke arah depan untuk melihat bahan-bahan obat di ruangan itu. Aku tidak menyangka gadis-gadis kalian adalah seorang apoteker yang sangat jenius. Oh ya, ada ranjang operasi di sana. Kira-kira ranjang operasi itu untuk siapa ya? Tanya dari Xiaolin. Mendengar itu Kimei pun lalu tersenyum dan menjawab, tentu saja itu untuk kamu, jawab dari Kimei. Memangnya ada apa denganku? Tanya dari Xiaolin kembali. Meskipun kamu sudah tidak terlihat sakit, ada salah satu organmu yang harus dipotong, ucap dari Kimei. Organ? Organ apa? Tanya dari Xiaolin lagi. Lidahmu, jawab dari Kimei. Tentu saja Xiaolin pun tidak merasa takut saat mendengar kata-kata itu. Dia pun segera menjulurkan lidahnya dan berkata dengan sangat bangga. Aku tidak menyangka apa yang aku katakan itu akan membuatmu begitu marah. Ini sesuatu kehormatan untukku. Aku akan memberikan lidahku ini untukmu, jawab dari Xiaolin. Tetapi Kimei mengabaikannya. Bahan obat di sini sangatlah berharga, jangan sampai kamu merusaknya, ucap dari Kimei. Xiaolin pun langsung meletakkan tangannya ke belakang. Kamu ingin aku tidak bergerak? Ucap dari Xiaolin. Meskipun di sini ada bahan obat yang sangat mujarab dan untuk memperpanjang hidup, di sini ada juga racun yang bisa membunuh orang. Jika kamu terkena racun itu, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu, ucap dari Kimei yang memperingatkan Xiaolin. Janganlah menakut-nakutiku, aku sudah sering ditakut-takuti sejak aku masih kecil, ucap dari Xiaolin. Selama kamu tidak bergerak di sini, maka tidak akan ada yang terjadi kepadamu. Baiklah, sekarang aku akan berlatih dan aku harus segera pergi. Oh ya, tunggu dulu. Di mana kamu akan berlatih? Aku juga ingin ikut, ucap dari Xiaolin. Aku sudah memperingatkanmu. Segera keluar dari sini. Jika tidak, mungkin aku akan membunuhmu, ucap dari Kimei. Xiaolin pun langsung cemberut dan berkata sedih. Seseorang gadis cantik sepertimu bisa membuat semua makhluk hidup terpesona hanya dengan sedikit senyuman saja. Tetapi jika waktu telah berlalu, wajahmu akan menjadi tua dan kecantikanmu itu tidak akan berguna lagi, ucap dari Xiaolin. Sudahlah, berhenti beromong kosong, jawab dari Kimei. Setelah itu, dia pun segera mengeluarkan kunci emas dan berjalan ke sebuah pintu dan membukanya sedikit. Sebaiknya kamu tidak ikut masuk. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa keluar lagi dari sini, ucap dari Kimei. Kalau kamu menutup pintu ini dan menguncinya, lalu bagaimana bisa aku masuk ke sana? Jawab dari Xiaolin. Ya baguslah kalau begitu. Jadi kamu tidak akan bisa masuk, bukan? Ucap dari Kimei. Setelah itu gadis itu pun lalu memasuki pintu dan menutupnya rapat-rapat. Saat ini Xiaolin tinggal sendirian di ruangan itu. Dia melihat segala sesuatu di sekitarnya dan tersenyum mesem-mesem. Seseorang wanita tetaplah seseorang wanita. Mereka memperlakukan semua pria di dunia ini sebagai seseorang yang idiot. Aku kan sudah belajar tentang semua bahan obat ini. Ucap dari Xiaolin. Xiaolin sendiri juga bercita-cita menjadi seorang apoteker seperti ayahnya. Jadi, sudah sewajarnya ia sudah mengetahui semua bahan obat tersebut. Di sini, banyak bahan obat yang sangat bagus. Bahkan, bahan obat ini banyak yang telah punah di benua Doki. Xiaolin lalu mengambil beberapa bahan obat dan menaruhnya di mulutnya untuk dikunyah. Jika saja adegan ini dilihat oleh Kimei, dia pasti akan marah dan menyebut Xiaolin itu idiot. Saat ini Xiaolin pun seperti babi hutan yang memasukkan rumput liar ke dalam mulutnya. Setelah memakan beberapa bahan obat tanpa pandang bulu,
Perutnya pun sudah mulai kekenyangan. Xiaolin pun berbaring di tanah dan menepuk-nepuk perutnya. Perutku. Kamu pasti sudah merasa sangat senang sekarang ya, ucap dari Xiaolin. Lalu Xiaolin pun melihat kuali besar di sisi lain. Dan dia berjalan ke arah kuali besar itu dan membuka tutup kualinya. Mereka juga bisa membuat ramuan obat seperti ini. Wow, ini benar-benar sangat luar biasa. Aku jadi benar-benar ingin melihatnya, gumam dari Xiaolin. Kemudian Xiaolin pun mengambil segenggam pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya kembali, seolah-olah dia sedang memakan kacang, dan ini benar-benar mengerikan. Setelah itu Xiaolin pun merasa perutnya terbakar. Sepertinya obat ini mulai bereaksi. Seluruh tubuhnya menjadi berkeringat, matanya merah, dan dia melihat ke pintu di mana Qimei masuk. Dia tidak memperbolehkanku untuk masuk ke sana, tetapi aku benar-benar ingin sekali masuk. Aku penasaran seperti apa di dalam sana ya, gumam dari Xiaolin lagi. Xiaolin tampak seperti binatang buas. Pikirannya mulai dipenuhi dengan dorongan hati dan emosi yang aneh. Dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiaolin menjadi demam karena terlalu banyak menelan obat mujarab. Bahkan kesadarannya pun mulai kabur. Dia berjalan terhuyung-huyung ke pintu. Dan dia mengeluarkan sebuah kawat tembaga dari sakunya. Kemudian Xiaolin pun meletakkan telinganya di pintu dan menggunakan kawat tembaga untuk membuka kunci itu. Ini sebentar lagi pasti ini terbuka, ucap dari Xiaolin. Dan benar saja, centang. Dengan suara yang tajam, pintu itu sebenarnya tidak dikunci oleh Qimei. Tidak lama kemudian, ada angin es yang besar tiba-tiba muncul di celah pintu. Angin yang sangat dingin ini membuat Xiaolin pun merasa nyaman. Nyaman sekali. Alangkah segarnya, ucap dari Xiaolin. Kemudian Xiaolin pun memasuki gerbang dan berbisik. Nona Qimei, Nona Qimei. Meskipun kamu sedang berlatih, aku berjanji tidak akan mengganggumu. Hihihi, ucap dari Xiaolin. Di belakang gerbang ada ruangan yang sangat besar, dan ruangan itu sangatlah kosong dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya ada sebuah gua tidak jauh dari tempat Xiaolin berdiri. Dan Xiaolin pun segera berjalan ke ruangan itu dengan sedikit ragu. Dan tanpa diduga, ada gudang es di bawahnya. Gudang itu menyimpan es yang tidak terhitung jumlahnya. Yang membuat Xiaolin bersemangat adalah ada es batu yang seukuran tempat tidur di tengahnya. Dan Qimei pun sedang berbaring di atasnya. Dan yang membuat Xiaolin merasa sangat bergembira adalah Qimei berbaring di sana dengan keadaan tanpa busana. Kulit putihnya seputih salju, walaupun sedang tertidur, kecantikannya tetap tidak berkurang. Dia berbaring di atas balok es seperti tanpa tahu harus berbuat apa. Dia seperti karya seni yang paling sempurna di dunia. Dan setiap inci kulitnya membuat hati Xiaolin pun menjadi gelisah. Dan yang mengejutkannya adalah begitu mata Qimei terbuka, dia seperti tidak bisa bergerak karena sesuatu alasan. Emosi penghinaan dan penyelesaian meletus di matanya. Dan dia pun meneteskan air mata kristal. Sejujurnya, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak bisa membuat Xiaolin terpana. Namun, Xiaolin tidak pernah melihat tubuh wanita sejak dia dilahirkan ke dunia ini. Apalagi wanita secantik Qimei seperti ini. Xiaolin sepertinya terhipnotis dan tetap diam di tempat untuk sementara waktu. Matanya sudah tidak bisa teralihkan dari tubuh Qimei. Tetapi untuk mengatasi kecanggungan ini, Xiaolin pun segera berbahasa basi. Nona Qimei, kemana saja kamu? Aku sudah lama tidak melihatmu, ucap dari Xiaolin. Sungguh bahasa basi yang aneh. Seketika dia lalu mengatakan itu, Xiaolin segera berbalik dan berjalan menuju tempat lain. Dia sepertinya berniat untuk meninggalkan ruangan bawah tanah ini. Xiaolin ini memang bajingan yang pintar.
Meskipun kalimat basa-basinya ini benar-benar sampah, hal itu sedikit membuat hati Kimei merasa nyaman. Baru saja dia berbalik untuk pergi, Xiaolin melihat beberapa lukisan yang tergantung di dinding. Kemudian dia lalu membungkuk untuk melihat lebih dekat lagi. Segel es 7 putaran. Jika 7 segel ini berhasil, dunia ini akan menjadi tidak terkalahkan, ucap dari Xiaolin. Tetapi tiba-tiba Xiaolin menyadari sesuatu. Oh, ternyata Kimei ini benar-benar berlatih latihan ini secara diam-diam di belakangku. Latihan semacam ini kelihatannya menghabiskan waktu yang cukup lama. Pantas saja Kimei sangatlah dingin kepada semua orang, ucap dari Xiaolin. Xiaolin merasa bahwa latihan ini sangatlah menyakitkan. Latihan ini sangatlah berbahaya. Tetapi aku akan membiarkan kamu terus berlatih dan semoga kamu bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Hahaha, ucap dari Xiaolin lagi. Mendengar itu, Kimei yang berada di atas kasur es lalu menatap ke arah Xiaolin. Dan emosi di matanya telah berubah menjadi marah dan sepertinya dia sedang memohon kepada Xiaolin. Sambil memegang 7 lukisan di tangannya, Xiaolin melihat ke arah wajah dan tubuh Kimei lagi. Ada air mata yang berlinang di mata Kimei saat ini. Tetapi dia tidak bisa bergerak dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Setelah memegang lukisan itu, Xiaolin pun lalu berbalik dan pergi. Dan setelah berjalan keluar dari pintu masuk, Xiaolin pun langsung membakar ke-7 lukisan itu dan lalu berjalan pergi. Setelah 7 lukisan itu benar-benar hancur, Xiaolin pun berjalan keluar dari gedung megah itu. Tetapi dia tidak kembali untuk mencari Yan Fei. Xiaolin langsung berjalan keluar. Dia selalu melakukan hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau dan pergi kemanapun yang dia mau. Setelah berjalan keluar dari area kekuasaan keluarga Nalan, Xiaolin pun berjalan lebih dari 10 mil dalam sekejap. Perutnya yang kekenyangan juga terasa sakit. Tetapi dia terus berjalan sampai dia mencapai hutan kecil. Dan saat terkena angin sejuk yang melewati hutan, Xiaolin pun merasa sangat nyaman. Jadi dia pun duduk sebentar di bawah pohon. Kemudian dia berbaring di rumput. Xiaolin hanya berharap Yuziaki tidak akan muncul saat ini. Apalagi Nona Kimei karena dia sedang ingin sendirian saat ini. Namun tiba-tiba tubuh Xiaolin pun terbakar. Xiaolin pun tiba-tiba bangkit dan melihat sekelilingnya. Aku benar-benar butuh air. Kalau saja ada air di sini. Di mana air? Ucap dari Xiaolin. Tiba-tiba ada seseorang yang menjawab ucapannya. Tidak ada sungai di sini. Yang ada hanyalah sebuah pedang yang tajam, ucap dari suara itu. Pada saat ini, pedang panjang mengarah ke arah Xiaolin dari belakang dan menempel tepat di lehernya. Xiaolin pun tidak bisa bergerak dan bahkan dia tidak berani menoleh. Nasibku memanglah buruk, ucap dari Xiaolin. Sudah terlambat bagimu untuk merasa menyesal sekarang, ucap dari suara itu lagi. Kamu Yuziaki atau Kimei? Tanya dari Xiaolin. Aku bukanlah Kimei, ucap dari Yuziaki. Oh, berarti kamu Yuziaki. Baguslah kalau begitu, ucap dari Xiaolin lagi. Benar sekali, dan keberuntunganku kali ini memanglah sangat bagus karena aku bisa menemukanmu di sini, ucap dari Yuziaki. Pedang Yuziaki memanglah sangat tajam dan sedikit menusuk ke arah Xiaolin. Aduh, pedangmu ini sangat tajam ya, ucap dari Xiaolin. Selain tajam, pedang ini juga sangatlah cepat, jawab dari Yuziaki. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan membunuhmu dengan menggunakan pedang itu karena itu tidak terlalu menyiksa, ucap dari Xiaolin. Siksaan yang seperti apa yang kamu inginkan? Aku pasti akan melakukannya untukmu, jawab dari Yuziaki. Setidaknya pukuli saja aku dulu, jawab dari Xiaolin. Apakah kamu pikir aku tidak berani memukulimu? Ucap dari Yuziaki. Kamu terlihat seperti enggan untuk memukulku. Buk 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 bak buk bak buk. Yuziaki pun langsung menendang dan memukuli punggung Xiaolin sehingga dia pun jatuh tersungkur. Kamu memang benar, ternyata kamu tidak takut untuk memukuliku.
Setelah itu Yuziaki pun langsung melesat dan memukuli Xiaolin kembali. Bak bik buk, aduh, buk bik buk. Aduh, lumayan juga ya dipukuli olehmu, ucap dari Xiaolin. Hal ini bukan karena Xiaolin ingin membuat Yuziaki marah, tetapi yang dia rasakan, Xiaolin ini benar-benar nyaman karena tubuhnya sedang terkena oleh efek obat. Pukulan dan tendangan ini terasa seperti pijatan baginya. Yuziaki tidak menyangka bahwa anak ini akan berani menjadi begitu sombong seperti ini. Semakin keras Yuziaki memukul, maka Xiaolin akan merasa semakin nyaman. Aduh, nyaman sekali. Pukulanmu ini benar-benar membuatku nyaman, ucap dari Xiaolin. Saat proses pemukulan itu berlangsung, Yuziaki sendiri bahkan mulai kehilangan kekuatannya. Tetapi bocah sialan itu sama sekali tidak terluka. Tepat saat Yuziaki hendak menghunuskan pedangnya lagi, ada seseorang yang berbicara dari belakangnya. "Apakah kamu telah selesai bermain-main?" tanya dari suara itu. Dan ternyata itu adalah suara Kimei yang tiba-tiba muncul di tempat ini. Namun pada saat ini Kimei sudah menggunakan gaun panjang berwarna hijau muda. Dan wajahnya pun seputih cahaya. Yang membingungkan adalah pakaian Kimei ini terlihat sangat berantakan. Dan rambutnya pun acak-acakan menutupi bahunya. Seolah-olah dia seperti telah selesai melakukan sesuatu. "Aku masih belum selesai. Memangnya apa yang ingin kamu lakukan?" tanya dari Yuziaki. Kimei pun terus mendekat selangkah demi selangkah. "Jika perkelahianmu sudah selesai, cepat berikan anak ini kepadaku. Ini bukan area kekuasaanmu. Kamu tidak bisa menyerangku di sini," ucap dari Yuziaki. "Apakah kamu pikir aku datang ke sini untuk menyelamatkannya?" tanya dari Kimei. "Jadi, untuk apa kamu datang ke sini? Apakah kamu di sini untuk membunuhnya juga?" ucap dari Yuziaki. Kimei pun tiba-tiba bergegas menuju ke arah Xiaolin. "Kamu benar, aku di sini untuk membunuhnya," jawab dari Kimei. Melihat belati Kimei sudah diarahkan ke arah leher Xiaolin, Xiaolin sama sekali tidak panik. Dia tahu bahwa ketika kedua wanita itu tetap bersama, dia tidak akan pernah mati. Blenting! Benar saja, saat belati Kimei hendak menusuk tubuh Xiaolin, Yuziaki tiba-tiba mengambil langkah untuk menahan serangan Kimei. "Jika kamu ingin membunuhnya, mengapa kamu sekarang menyelamatkannya?" ucap dari Kimei. "Kemarin kamu yang ingin menyelamatkannya, kenapa kamu malah ingin membunuhnya sekarang?" Yuziaki balik bertanya kepada Kimei. "Aku tidak akan membiarkan kamu bertindak sesuka hatimu," ucap dari Yuziaki. "Tidak ada gunanya kamu menghentikan aku hari ini, karena aku akan tetap membunuhnya," jawab dari Kimei. Yuziaki pun terus menjaga Xiaolin dengan ketat saat ini. Tentu saja ini menjadi pemandangan yang sangat aneh. Situasinya pun terbalik dengan begitu cepat. "Kalau begitu aku akan menyelamatkannya," ucap dari Yuziaki. Wanita itu memang selalu aneh. Dan ini konyol sebenarnya, kedua wanita ini konyol. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.